Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Manajemen Inventaris Toko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Salaina. Saya Rizky. Saya Melinda Fajar. Saya Intan Rahmania. Selanjutnya, bagian SKPL akan dijelaskan oleh Intan Rahmania. Baik, di sini ada latar belakang yaitu pengembangan sistem manajemen inventaris toko menjadi langkah strategis yang dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan inventaris yang semakin kompleks di tengah persaingan bisnis yang ketat. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok barang di toko. Yang kedua ada mengurangi kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian stok. Yang ketiga ada mempermudah pelacakan arus barang secara real time. Nama softwarenya adalah Sistem Manajemen Inventaris Toko. Di sini ada definisi, akronim, dan singkatan, yaitu ada istilah. Yang pertama ada software, sistem operasi, ada notepad, clean, server, dan di sini ada singkatannya, yaitu SKPL dan ILE. Penjelasan umumnya ada uraian singkatan. Yang pertama ada login, yang kedua ada pendaftaran produk, yang ketiga ada transaksi penjualan, yang keempat ada pengelolaan stok, yang kelima ada pembayaran bangunan. Yang keenam ada laporan penjualan, yang ketujuh ada manajemen pelanggan, yang kedelapan ada promosi dan diskon, yang kesembilan ada keamanan data. Yang ke-10 ada dukungan pelanggan. Di sini ada akses pengguna. Yang pertama ada bagian IT, yang kedua ada admin toko, yang ketiga ada kasir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cucu, Rizky Cucu Cahyani. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Intan telah menjelaskan latar belakang dan konteksnya. Ini saya jelaskan ekstrim. Yang pertama itu ada lanjut ya Kak.
Lanjut ya. Baik, di sini ada diagram konteks berupa DFD level. Oh, diagram konteks. Maaf. Ada kasir, ada karyawan toko, terus ada sistem kasir, di mana mereka saling berhubungan. Sistem kasirnya berhubungan dengan kasir seperti login kasir, data pelanggan, informasi data pelanggan, dan data produk. Sedangkan karyawan toko dengan sistem kasirnya ada login karyawan toko, promosi dan diskon, pelayanan pelanggan, dan mengelola stok. Dan di bawahnya lagi ada yang terhubung manajemen toko atau adminnya. Data toko, data karyawan, dan laporan informasi data karyawan. Selanjutnya adalah DFD level 0-nya. Di sini ada kasir Prodani terhubung dengan kasir dan konsumen. Secara proses, kasir melayani pembeli yang akan membayar produk atau jasa yang didapatkan. Seperti yang terlihat pada DFD level 0 yang di atas tadi, user digambarkan dengan dua kotak. Kedua user tersebut yaitu orang yang menjalankan aplikasi kasir Setelah itu ada DFD level 1. Seperti yang terlihat di gambar, proses login pada proses ini hanya dapat dilakukan oleh admin dan kasirnya sendiri. Proses login dimulai dengan memasukkan username, password yang menentukan level kelas. Setelah melakukan proses login, maka admin dapat melihat laporan transaksi, hasil input yang dilakukan oleh kasir ketika melakukan proses transaksi. Admin juga dapat melihat dan mengelola data kasir. Kemudian kasir bisa melakukan transaksi dalam sistem kasir ini dari hasil data pelanggan dan produk yang dibeli oleh pelanggan. Setelah itu ada DFD level 2, proses 1. Seperti yang terlihat, proses validasi username dan password. Pada proses ini merupakan validasi ketika admin dan kasir memasukkan username-nya. Kemudian sistem akan cek data tersebut di dalam tabel user, apakah data yang dimasukkan sesuai dengan data dalam tabel atau tidak. Setelah itu, maka sistem akan memberikan konfirmasi serta info apakah proses tersebut berhasil masuk ke dalam sistem atau tidak.
Setelah itu ada DFD level 2 proses 2, yang dimana proses pencarian data pelanggan. Proses ini melakukan fungsi mencari nomor ID pelanggan yang sudah tersimpan ke dalam database pelanggan. Proses input produk ini setelah ditemukan hasil pencarian data pelanggan, kemudian dilanjutkan ke proses memasukkan kode produk yang diambil atau dibeli oleh pelanggan. Lalu kemudian akan muncul nama produk dan harga dari produk tersebut yang sudah tersimpan di database produk. Setelah itu, ada DFD level 2 proses ketiga yang disebut proses edit kasir. Proses ini berfungsi untuk mengedit data kasir yang ada pada tabel user yang berisi nama, username, password, serta level user untuk proses login. Proses hapus kasir pada proses ini berfungsi untuk menghapus data kasir pada tabel user yang berisi nama, username, password, serta level user untuk login. Proses tambah kasir, proses ini melakukan fungsi tambah kasir yang ada pada tabel user berisi yang sama seperti nama, username, password, serta level user tersebut. Oke. Selanjutnya adalah mockup dari sistem yang akan dijelaskan oleh Mbak Heni Salaina. Baik, pada halaman awal terdapat tombol header, keranjang belanja, lalu login, terus ada navigator dan gambar produk beserta harga dan add to cart atau tambahkan ke keranjang. Selanjutnya, halaman register terdapat username, password, lalu button login dan register. Selanjutnya, pada halaman detail produk terdapat tombol login, lalu ada keranjang belanja, header, navigator, dan ada gambar produk beserta harga serta informasi mengenai produknya, lalu ada overview, lalu deskripsi, dan di bawahnya ada pilihan produk seperti di halaman awal. Selanjutnya ada halaman pengelolaan data produk, terdapat header, lalu ada logout. Di sini dapat diakses oleh admin. Lalu ada tabel daftar produk, visit site, manajemen produk, ada daftar produk dan input produk, serta order dan report. Selanjutnya ada halaman pengelolaan input produk. Di atas ada header dan logout, lalu ada visit site, manajemen produk, daftar produk, input produk, order, dan report. Selanjutnya di input produk ada navigator, terdiri dari nama produk, kode produk, kategori, jumlah, tanggal. Lalu ada overview, harga, dan deskripsi. Selanjutnya ada tombol tambahkan gambar dan tambahkan produk. Selanjutnya halaman laporan penjualan produk, ada logo, lalu ada laporan penjualan produk, ada nama toko dan alamat, selanjutnya ada tabel informasi. Lalu selanjutnya pada QA akan dijelaskan oleh Melinda Prayoga. Baik, terima kasih Mbak Heni. Pada halaman awal terdapat tombol login yang akan mengarahkan kita kepada halaman registrasi untuk customer. Lalu muncul halaman detail produk yang berisi tentang deskripsi produk dan ADD untuk menambahkan produk. Lalu ada halaman pengelolaan data produk yang menampilkan nomor, view, nama produk, kode, kategori, jumlah satuan provinsi. Dan
Ada juga pengelolaan input produk yang menambahkan daftar produk, input produk, serta order dan report. Halaman terakhir itu adalah laporan penjualan produk yang menampilkan nomor order, nama card, bank, nomor rekening, transaksi, shipping, subtotal selama per bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Mbak Heni. Baik, cukup sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.